Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasar Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin mempresentasikan tentang karakteristik sistem pendidikan. Almindeger 1989 mendefinisikan karakteristik berikut dengan standarisasi sebagai ukuran sejauh mana kualitas pendidikan memenuhi standar yang secara menyeluruh atau nasional melalui pelatihan guru, anggaran sekolah, kurikulum, dan keseragaman ujian dan cuti sekolah relevan dalam mengukur berdirinya sistem pendidikan pada saat ini. Namun, definisi ini sebagian besar diciptakan untuk membedakan antara sistem sekolah Amerika dan sistem sekolah Eropa. Bila dibandingkan dengan sistem Amerika, semua sistem Eropa atau termasuk misalnya Inggris dapat diberi label sebagai sangat standar. Misalnya, di Amerika Serikat kurikulum berbeda dari sekolah ke sekolah. Persyaratan untuk memperoleh kualifikasi sekolah menengah hanya diformalkan sebagian, dan ada perbedaan yang sangat tinggi dalam distrik sekolah dalam pengeluaran per murid dan gaji guru. Sistem Eropa cenderung lebih standar pada poin ini, sementara beberapa negara memiliki sistem yang terorganisasi secara terpusat dan publik. Beberapa sistem pendidikan telah terinspirasi oleh argumen bahwa keputusan yang dibuat pada tingkat terendah, yaitu dekat dan penggunaan akhir semester, akan lebih mencerminkan keinginan dan perhatian penggunaan ini. Di negara-negara tersebut, hal ini menyebabkan otonomi sekolah yang lebih besar. Sedangkan semua negara Eropa kurang lebih terstandarisasi dalam hal sasaran sistem pendidikan, atau misalnya dalam hal kurikulum yang ditetapkan secara terpusat. Mereka berbeda dalam otonomi yang diterima sekolah untuk menentukan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai secara optimal. Selain itu, para penduduk desentralisasi sering menekankan bahwa agar dapat berfungsi dengan baik, sistem desentralisasi memerlukan transparansi. Misalnya, orang tua harus mengikuti bagaimana kinerja sekolah sebelum mereka dapat membuat pilihan. Jadi, khususnya sistem desentralisasi dengan tingkat kebebasan orang tua yang tinggi akan membutuhkan semacam akuntabilitas sekolah. Hal ini dalam beberapa hal berkaitan dengan konsep standarisasi. Karena cara yang biasa dilakukan untuk membuat sistem transparan adalah dengan mengatur beberapa jenis penilaian kinerja yang seragam, yang sama, seperti ujian keluar nasional. Berikutnya, hasil pada tahap yang berbeda dan aspek yang berbeda. Pertama, tahap yang berbeda. Sistem pendidikan pada berbagai tahap kehidupan ada 3 tahap. Hasil jangka pendek, hasil jangka menengah, hasil jangka panjang. Hasil jangka pendek, tingkat dan distribusi keterampilan siswa yang diukur dalam penilaian siswa internasional. Hasil jangka menengah, pencapaian pendidikan, seperti presentasi kelompok yang meninggalkan sekolah tanpa kualifikasi menengah atau presentasi melanjutkan ke pendidikan tinggi. Transisi ke pasar tenaga kerja ditunjukkan oleh durasi masa transisi, pengangguran kaum muda, dan status pekerjaan pertama. Hasil jangka panjang, konsekuensi pasar tenaga kerja jangka panjang, seperti kemungkinan pekerjaan atau pendapatan rata-rata dalam partisipasi jangka panjang. Dalam pembelajaran seumur hidup diperlukan untuk terus memperbarui keterampilan. Aspek yang berbeda. Pada tahap-tahap ini ada 2 tujuan sistem pendidikan, yaitu efisiensi atau level, mengacu pada pengembangan bakat semisal secara maksimal, biasanya mengacu pada kinerja rata-rata sistem pendidikan pada hasil tertentu, seperti skor rata-rata semua murid di suatu negara pada tes penilaian siswa. Ekuitas, mengacu pada kesetaraan kesempatan. Namun, dalam hal ini ada gagasan yang sangat luas yang telah didefinisikan dengan cara yang berbeda
secara konseptual di seluruh literatur, yaitu beberapa penelitian hanya melihat standar deviasi hasil atau misalnya nilai ujian dalam suatu negara dan mendefinisikan kesetaraan dalam hal kesenjangan antara siswa berprestasi tinggi dan rendah. Kedua, sebagian besar penelitian telah mengambil perspektif yang berbeda, mencoba untuk mendefinisikan pengaruh latar belakang orang tua atau keadaan pribadi lainnya pada hasil. Dalam literatur, aspek ini telah diberi label keadilan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.